Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua tentang reaksi jamak, yaitu reaksi seri dan kombinasi antara seri dan paralel. Pertama, kita akan membahas tentang reaksi seri untuk perancangan reaktor yang bekerja secara isotermal. Jadi yang akan kita bahas adalah sebuah reaksi A menjadi B, kemudian B menjadi C. Langsung saja kita bahas tentang contoh soal yang terkait dengan reaksi seri, bagaimana nanti strategi untuk mengoptimasi produk utamanya. Jadi dalam hal ini yang menjadi produk utama adalah komponen B. Jadi di sini contoh soalnya kalau di buku saya ada di halaman 328, contoh soal 14.3. Jadi reaksi oksidasi etanol yang membentuk astaldehid namun bisa berlanjut menjadi produk samping CO2. Nah, bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan reaksi seri ini agar produk utamanya adalah astaldehid. Beberapa data secara rinci yang diketahui dapat dilihat di contoh soal 14.3. Jadi neraca mol untuk komponen A di FA per dW atau bisa dinyatakan dalam bentuk dCA per d tau sama dengan RA, karena reaksi OD1 minus K dikali CA. Nah, tau di sini adalah W per V0 ini. Jadi tau di sini yang mirip dengan waktu tinggal untuk reaksi homogen. Kalau untuk reaksi heterogen, karena reaksinya adalah heterogen, tau aksen yaitu W per V0. Kalau yang untuk reaksi homogen, tau itu V per V0. Jadi untuk tau aksen adalah berat katalis per V0. Jadi dFA per dW bisa dinyatakan dalam bentuk dCA per d tau aksen, di mana tau aksennya adalah W per V0, yaitu sama dengan RA sama dengan minus KCA, yang kalau kita integralkan nanti akan diperoleh persamaan ini, CA sama dengan CA0 kali E berpangkat minus K1 tau. Lalu dari neraca mol B, kalau dijabarkan lebih rinci, penjabarannya bisa dilihat di buku, nanti akan diperoleh persamaan ini. Lalu yang neraca mol C ya tinggal CC sama dengan CA0 minus CA minus CB. Lalu dengan menggunakan solusi yang sederhana seperti ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan menggunakan Excel saja. Tapi kalau kita mau menggunakan Polymath lebih mudah lagi, karena yang kita tulis cukup persamaan dari neraca mol dari setiap komponen yang terlibat. Lalu di sini diketahui W-nya dari 30 kg, jadi nanti integralnya dari 0 sampai 30, V0-nya 10, dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat di buku ya, K1 2, K2-nya 0,2, nanti bisa kita variasi dalam rangka untuk mendapatkan kondisi produk yang optimal. Hasil simulasi yang menggunakan Excel Anda bisa lihat di buku saya, dan yang akan saya tunjukkan di sini adalah solusi dengan menggunakan Polymath. Jadi yang ditulis adalah 3 buah persamaan diferensial dari neraca mol. Jadi dCA per d tau sama dengan RA atau minus K1 kali CA. Kemudian neraca mol komponen B di CB per d tau. Ini tau di sini maksudnya adalah tau aksen ya. Yang tadi W sama dengan tau aksen sama dengan W per V0. Lalu dCC per d tau sama dengan RC. Lalu yang RB-nya K1 CA minus K2 CB.
dan ini beberapa persamaan eksplisit yang dibutuhkan. Jadi cukup seperti ini, lalu setelah di running dengan kondisi taunya karena W per V0, W-nya tadi sudah diketahui sama dengan 30, lalu V0-nya tadi juga sudah diketahui 10. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi taunya di sini integralnya dari 0 sampai 3. Final value-nya 3. Initial value-nya 0. Dari 0 sampai 3. 3 itu dihitung dari ini, dari tau aksen yang dari W dan V0 yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal bukan taunya, tapi W dan V0. Jadi taunya dihitung sendiri. Nah, dengan integrasi seperti ini, maka kita nanti akan dapatkan hasil konversinya 0,99. Ini konversi yang maksimum, tapi konversi yang optimumnya 0,92. Jadi konversi maksimum ini adalah konversi pada kondisi akhir reaktor, sedangkan konversi optimum adalah konversi pada saat produk utamanya maksimum. Jadi lebih jelasnya kalau kita lihat profil grafiknya. Nah, seperti ini adalah grafik yang diperoleh dari simulasi tadi. CA sebagai reaktan akan selalu turun, lalu CB sebagai produk antara, tapi justru ini adalah produk utamanya, itu naik, lalu turun. Kenapa turun? Karena berlanjut menjadi produk C yang sebetulnya tidak diharapkan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan produk utama, dalam hal ini adalah B yang maksimum, maka ini adalah kondisi optimalnya. Jadi pada saat produk B maksimum, maka di sini diperoleh pada tau aksen 1,28. Jadi tau aksen 1,28. Jadi dari kondisi ini kita bisa hitung konversi pada saat CB-nya maksimum, itu yang dikenal dengan istilah konversi optimum. Kalau konversi maksimum tadi ya konversi di ujung reaktornya. Tetapi di ujung reaktor ini produk CB-nya turun, tidak maksimal lagi, justru produk sampingnya yang menjadi lebih besar. Masih meningkat dalam hal ini, meningkat terus ya produk akhirnya yang sebetulnya bukan produk utama. Jadi strateginya kalau kita mempunyai sebuah reaksi yang seri seperti ini, di mana produk utamanya bukan produk akhir yaitu C, tetapi produk utamanya adalah merupakan produk antara yaitu B, maka harus betul-betul kita kendalikan waktu tinggalnya atau volume reaktornya atau berat katalisnya, sehingga produk yang sudah dihasilkan terkonversi dari A menjadi B ini belum sempat berlanjut ke produk samping yang C. Jadi yang dioptimasi adalah waktu tinggalnya atau tau aksen di sini. Nah, sebesar apa produk utama dalam hal ini adalah yang merupakan produk intermediate bisa diperoleh, itu tergantung dari nilai dari K1 dan K2. Jadi nanti kita bisa lakukan simulasi untuk merubah parameter K1 dan K2. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Ini adalah ketika memvariasi antara yang sebelah kiri ini K2, yang divariasi adalah K2. Jadi di sini yang lainnya konstan, tapi di variasi K2-nya adalah kasus dasarnya 0,2. Lalu yang di sini ketika K2-nya diperkecil menjadi 0,02. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa produk utama B-nya
itu akan lebih besar, ya, akan lebih besar ketika K2-nya lebih kecil. Jadi wajar ya kalau K2-nya lebih kecil, otomatis laju konversi dari B ke produk samping C akan lebih sedikit. Sehingga di sini produk C-nya cukup rendah dibanding dengan di sini yang cukup tinggi. Lalu ini hasil simulasi yang lain ketika sebaliknya. Jadi K2-nya yang awalnya 0,2, lalu di sini ketika dinaikkan menjadi 1 akan sebaliknya. Jadi produk utama yang sudah terbentuk B itu dengan cepat terkonversi menjadi produk C. Jadi di sini produk C-nya yang lebih dominan sebagai produk samping. Jadi dalam hal ini di antara usaha yang bisa diusahakan adalah dengan memilih katalis yang tepat, di antaranya misalkan ada kemungkinan akan bisa merubah nilai K1 dan K2. Jadi katalis yang seperti apa yang bisa menekan K2 dan meningkatkan K1 itu yang akan mendapatkan produk B yang lebih optimal. Ini adalah hasil simulasi untuk reaksi seri A menjadi B plus C ketika dikurvakan dari beberapa simulasi di awal tadi, kita kumpulkan datanya, lalu kita kurvakan sebagai sumbu X adalah rasio antara K1 per K2, kemudian sumbu Y-nya ada 2, yang kurva yang atas ini adalah konversi optimum, yang sudah diturunkan persamaannya seperti di buku saya, seperti ini persamaannya. Lalu yang bawah ini adalah yield yang optimum, seperti persamaannya adalah seperti ini. Jadi dilihat di sini hasilnya menunjukkan bahwa makin besar rasio K1 per K2, maka akan diperoleh baik konversi maupun yieldnya makin besar, di mana K1 adalah konstanta laju reaksi pembentukan produk B, sedangkan K2 adalah konstanta laju reaksi pembentukan produk samping C. Jadi makin besar K1-nya akan diperoleh baik konversi maupun yield yang lebih besar. Lalu ini hasil simulasi yang lain ketika dikurvakan dalam bentuk sumbu X-nya adalah konversi, ini adalah konversi, kemudian sumbu Y-nya adalah yield-nya, produk utama. Jadi YB itu adalah yield dari produk utama, yaitu rasio antara CB dibagi dengan CA0. Jadi seberapa besar reaktan A yang terkonversi menjadi produk B, itu artinya dari sumbu Y itu, yaitu yield B dibandingkan terhadap konversi sebagai sumbu X-nya. Jadi di sini untuk menjelaskan bahwa hubungan antara konversi dengan yield itu tidak serta-merta berbanding lurus. Jadi untuk reaksi seri ini belum tentu konversi tinggi akan menghasilkan produk utama yang tinggi. Jadi di sini digambarkan untuk beberapa nilai rasio K1 per K2. Jadi yang paling atas ini adalah K1 per K2-nya yang 10, lalu yang tengah yang 1, yang paling bawah adalah ketika K1 per K2-nya 0,5. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa
semakin besar konversi, awalnya yield-nya akan makin besar juga, tetapi lama-lama makin besar konversi justru yield dari produk utama B itu akan turun, karena justru dengan semakin besarnya konversi ini akan menghasilkan produk samping yang lebih banyak. Nah, banyak sedikitnya dan besar kecilnya yield dan konversi itu tergantung dari rasio K1 per K2. Jadi untuk rasio K1 per K2 yang rendah, misalkan di sini 0,5, dengan kata lain laju reaksi ke arah produk samping yang lebih besar, maka di sini diperoleh berapapun konversinya, yield-nya cukup rendah. Yield dari produk utamanya jadi maksimal cuma 0,2 sekian. Sementara kalau K1 per K2-nya tinggi, di sini misalkan 10, kita bisa dapatkan yield yang cukup tinggi dan konversi yang tinggi. Jadi dengan konversi 90% lebih, kita bisa mendapatkan yield maksimum ketika K1 per K2-nya sama dengan 10. Jadi rasio antara konstanta laju reaksi ke arah produk B terhadap konstanta laju reaksi ke arah produk C itu sangat besar pengaruhnya terhadap yield dari produk utama yang dihasilkan. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas reaktor isotermal untuk reaksi kombinasi seri dan paralel. Jadi ini adalah neraca mol untuk reaksi jamu secara umum sebetulnya ya, tidak hanya untuk seri dan paralel. Ini untuk berbagai jenis reaktor, ada batch, ada PFR, ada CSCR, dan ada semi batch. Di sini hanya dicontohkan saja kalau semi batch-nya yang A yang batch, yang B yang ditambahkan secara kontinu. Jadi di sini di NB per dB-nya ada tambahan FB0. Ini FB0 adalah komponen B yang ditambahkan. Lalu di sini dinyatakan dalam bentuk kuantitas molar ya, sedangkan yang yaitu Na, Nb dan seterusnya, atau Fa, Fb. Lalu yang di sini dalam bentuk konsentrasi, jadi Ca, Cb dan seterusnya. Di sini hanya diberikan contoh untuk spesies A dan B. Untuk kalau ada spesies yang lain ya bisa ditulis dengan cara yang sama. Lalu ini adalah algoritma untuk reaksi jamak yang di sini dicontohkan untuk reaksi yang kombinasi antara seri dan paralel. Ada dua reaksi yang di sini dilakukan penomoran. Yang pertama ya, reaksi pertama nomor 1, reaksi kedua nomor 2, A plus 2B menjadi C, yang kedua A plus C menjadi 2D. Jadi kalau ditinjau dari perubahan A menjadi C lalu menjadi D, itu seri. Tapi kalau ditinjau dari reaktan A yang sebagian menjadi C dan sebagian menjadi D, itu adalah paralel. Jadi ini kombinasi antara seri dan paralel. Lalu neraca molnya adalah disusun berdasarkan komponen yang ada. Jadi ada A, B, C, D. Berarti ada dFA per dW sama dengan RA, dFB per dW sama dengan RB, lalu yang komponen C-nya dFC per dW sama dengan RC, dan komponen terakhir D, dFD per dW sama dengan RD. Ini contohnya adalah untuk reaksi yang ada di dalam reaktor heterogen dengan katalis padat. Makanya di sini dFA per dW. Kalau katalis, kalau nanti reaktornya homogen berarti dFA per dV volume. Kalau heterogen dW, yaitu berat katalis. Lalu dilanjutkan dengan penulisan laju reaksi totalnya. Di sini kalau kurang jelas Anda bisa lihat di buku saya halaman 335 di gambar 417 ya. Hanya di situ ada sedikit koreksi yang saya kurungi warna merah ini ya. Ini adalah kalau di buku tertulisnya R2D sama dengan 0. Yang betul adalah R1D sama dengan 0. Lalu dilanjutkan dengan penulisan
stoikiometrinya, Ca sama dengan CT0 FA per FT dan seterusnya. Lalu karena ini adalah reaktor heterogen, maka di sini ada pressure drop, yaitu persamaan neraca momentum dy per dw seperti yang sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Lalu dari semua persamaan diferensial yang ada disolusi secara simultan, nanti kita menggunakan bantuan Polymath. Langsung saja kita lihat contoh soal kombinasi antara seri dan paralel yang kalau di buku Vogler ini di contoh 66. Di sini ada reaksi dekomposisi NO. NO itu kan termasuk gas beracun ya, jadi NOx. Di sini diharapkan akan menjadi produk yang lebih ramah lingkungan, yaitu N2 dan O2. Tapi masih ada kemungkinan terjadi reaksi samping yang ketiga membentuk NOx dalam bentuk NO2. Lalu reaksi pertama ini dengan NH3, lalu reaksi kedua dekomposisi NO langsung menjadi N2O2, lalu reaksi sampingnya membentuk N2 dan O2 yang terbentuk menghasilkan NO2. Nah, lalu secara kinetika di sini yang diketahui adalah untuk reaksi pertama, yaitu di sini minus R1NO, artinya ini laju pengurangan reaktan NO. R1 berarti reaksi laju pengurangan NO sesuai dengan reaksi 1. Kalau reaksi 3 ya R2, reaksi 3 R3 dan seterusnya. Nah, untuk reaksi pertama, kinetika yang diketahui adalah laju pengurangan reaktan NO, bukan laju pengurangan reaktan NH3. Sehingga nanti laju pengurangan reaktan NH3 ya sama dengan ini 4 dibagi 6 sesuai dengan koefisien stoikiometrinya dikali dengan R1NO. Jadi seperti itu. Lalu untuk reaksi yang kedua, di sini yang diketahui bukan laju pengurangan reaktan, tapi laju pembentukan produk, yaitu laju pembentukan produk N2 di sini. Jadi nanti kalau kita dikehendaki untuk merumuskan laju pengurangan reaktan NO menurut persamaan 2, itu bukan dari persamaan 1 R1NO, tapi pakai R2N2. Tapi di sini NO sebagai reaktan, sedangkan N2 sebagai produk. Jadi nanti R minus R2NO sama dengan R2N2 dikali 2, karena ini koefisien stoikiometrinya adalah 2 kalinya dibanding dengan ini yang hanya 1 kalinya. Jadi seperti itu. Dan yang reaksi ketiga yang diketahui adalah laju pengurangan O2. Jadi R3O2. Jadi nanti laju pengurangan reaktan N2 adalah setengahnya, jadi 1/2, karena koefisien stoikiometrinya N2-nya di sini 1, lalu O2-nya di sini 2. Jadi caranya seperti itu, sehingga nanti ketika membuat neraca mol komponen, jadi di sini misalkan NO. Nah, waktu kita menulis dFNO per dV kan sama dengan RNO. Nah, RNO itu laju total pembentukan atau pengurangan NO. Sekarang kita lihat di reaksi 1, 2, 3 itu yang melibatkan NO reaksi yang mana saja. Jadi kalau kita lihat NO ada di reaksi 1 di sini, di reaksi 1. Kedua ada di reaksi 2, di reaksi 2. Nah, yang di reaksi 1 itu yang menggunakan data kinetika R1NO, yaitu sama dengan ini minus K1 NO C NH3 CNO pangkat 1,5. Lalu yang dari reaksi yang kedua berarti berdasarkan R2N2 yaitu K2N2 dikali CNO kuadrat seperti ini. Tetapi
di sini minus karena yang ini sebagai produk ya, N2 sebagai produk, sedangkan NO sebagai reaktan. Jadi ini tandanya sebaliknya, jadi minus. Lalu di sini ada koefisien 2, itu karena di sini koefisien stoikiometrinya NO2, lalu di sini N2-nya 1, jadi harus 2 kalinya. Jadi cara menentukan laju per komponennya adalah seperti itu. Makanya ketika kita membaca data yang diketahui dari soal, di sini harus cermat diperhatikan. Yang diketahui itu laju pembentukan produk atau laju pengurangan reaktan. Kalau laju pembentukan produk yang mana, yang koefisien stoikiometrinya berapa, nanti yang lainnya menyesuaikan. Seperti itu. Jadi begitu pula ini untuk yang NH3. Jadi DFNH3DV sama dengan RNH3. Nah, NH3 di sini terlibat di reaksi yang mana saja, ternyata hanya ada di reaksi satu saja, berarti ya hanya sama dengan K1 ini, sesuai dengan yang persamaan yang ini. Tetapi di sini perlu dikalikan 2/3 karena di sini NH3-nya 4, koefisien stoikiometrinya, sementara yang NO-nya 6, jadi 4/6 sama dengan 2/3. 2/3 di sini adalah dari 4/6. Jadi seperti itu cara penurunannya, sehingga persamaan neraca mol untuk komponen-komponen yang lain bisa dihitung ya, bisa diformulakan dengan cara yang sama. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, nanti kita akan dapatkan persamaan untuk neraca mol komponen H2O seperti ini, untuk neraca komponen N2 seperti ini, untuk neraca mol komponen O2 akan diperoleh persamaan diferensial yang seperti ini, dan terakhir untuk NO2 seperti ini. Nah, ini adalah program Polymath-nya yang menggambarkan ke-6 dari persamaan diferensial yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya untuk ke-6 komponen yang terlibat, yaitu NO, NH3, N2, O2, dan H2O serta NO2. Jadi masing-masing ada RNO, RNH3, dan seterusnya. Ini ada di persamaan-persamaan berikutnya, serta beberapa parameter yang diketahui di soal tinggal dimasukkan saja di program Polymath-nya sebagai explicit equation. Ini adalah hasil simulasinya setelah di-running dengan NH3 sama dengan 1 di sini. Ternyata diperoleh profil yang seperti ini. Jadi ini adalah NH3 sebagai reaktan tadi ya. Ternyata NH3 hampir tidak terjadi reaksi ya, dengan kata lain berkurangnya sangat kecil, sehingga dekomposisi NO oleh NH3 menurut reaksi 1 atau sesuai dengan reaksi 1 adalah cukup kecil yang terjadinya, karena NH3-nya hampir tidak berkurang. Lalu produk N2 dan O2, ini N2 yang diharapkan sebagai produk utama karena ini merupakan gas yang tidak toksik ya, N2O2 hasilnya ini. Sementara produk samping NO2 ini yang masih termasuk NOx ini masih cukup tinggi ketika reaktor kita volumenya adalah sekian. Tetapi kalau kita lihat volume yang cukup kecil, nah hasilnya di sini. Jadi kalau kita menginginkan produk utamanya adalah N2 dan O2, maka ada di sini. Jadi kita akan bisa dapatkan volume reaktor yang optimal di sini. Volume reaktor yang optimal dalam rangka untuk mendapatkan produk N2 dan O2 yang maksimal, sementara di titik ini produk NO2-nya minimal. Jadi nanti akan diperoleh selektivitas produk utamanya yang cukup tinggi.
Ini adalah hasil simulasi lain ketika NH3-nya dinaikkan menjadi 3. Nah, ternyata di sini bisa menekan produk samping NO2. Lalu hasil lain di sini ketika NH3 dinaikkan lagi jadi 5. Nah, ini NO2-nya akan lebih sedikit lagi. Jadi walaupun NH3 sendiri hampir tidak bereaksi atau konversinya sangat kecil ya, berapapun NH3 yang berkurang cukup kecil, tetapi keberadaannya bisa menurunkan produk samping NO2. Nah, mengapa demikian? Nanti silakan dibahas sendiri, diperhatikan setiap kali kita membahas hasil simulasi seperti apa produknya, selektivitas yang dominan apa, dan seterusnya. Jangan lupa kita sambil memperhatikan reaksi 1 bagaimana, reaksi 2 bagaimana, reaksi 3 bagaimana. Jadi kita nanti akan tahu kalau NH3 diperbanyak kira-kira yang dominan reaksi yang mana dan seterusnya. Nanti silahkan dibahas untuk menjadi tugas di akhir kuliah hari ini nanti. Ini adalah hasil lain yang masih untuk reaksi yang sama. Di sini ada variasi CT0. CT0 adalah konsentrasi awal total yang masuk ke dalam reaktor ya. Jadi di sini 0,2, di sini 0,5. Jadi apa yang terjadi ketika konsentrasi umpan ke reaktor dinaikkan dari 0,2 menjadi 0,5. Nah, Anda perhatikan di sini, ternyata ketika CT0-nya rendah, produk samping NO2 ini cukup rendah. Ini adalah NO2 ya. Sementara ketika CT0-nya dinaikkan jadi 0,5, justru di sini NO2-nya sangat tinggi. Jadi ternyata CT0 itu sangat besar pengaruhnya terhadap selektivitas produk tertentu. Kenapa bisa demikian? Ya sama nanti dibahas ya. Pokoknya semua grafik-grafik yang dihasilkan dari simulasi sampel 3 ini nanti silahkan dibuat analisisnya, dibahas menjadi tugas di hari ini. Ini hasil simulasi lain yang masih untuk sampel 3 juga, yang juga nanti dibahas mengapa bisa demikian ya. Jadi yang kali ini yang divariasi adalah K-nya. Jadi awalnya itu K1-nya 0,4, K3-nya 0,43 ya K1, K3-nya 0,58. Lalu yang di sini dibalik, seandainya K1-nya yang 5,8 dan K3-nya yang 0,43. Itu juga efeknya sangat signifikan berpengaruh ke produk samping. NO2 di sini sangat tinggi, di sini sangat rendah. Itu juga bisa karena adanya perubahan nilai K1 dan K3. Ini termasuk yang juga nanti dibahas. Lalu ini hasil lain untuk masih reaksi yang sama, yang memvariasikan K1-nya sama dengan 0. Ini sama-sama untuk K1 sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau K1 sama dengan 0 itu artinya reaksi pertama tidak ada. Tidak ada reaksi pertama. Hanya dua reaksi, yaitu reaksi yang kedua dan ketiga. Karena dari tadi kita perhatikan keberadaan NH3 itu, NH3 hampir nggak berubah. Jadi dengan kata lain, reaksi yang terjadi menurut reaksi pertama cukup kecil. Sehingga sekarang kita coba lakukan simulasi seandainya tidak ada reaksi yang pertama. Jadi agar kita tidak perlu merubah program Polymed-nya, kita cukup membuat K1-nya menjadi 0 saja, itu artinya reaksi 1 tidak ada. Lalu yang kita variasikan di sini NH3-nya. Jadi walaupun tidak ada reaksi 1, tapi di umpan reaktor tetap ada NH3 di sini 6, lalu yang di sini adalah 0. Jadi kalau di sini tidak ada NH3, NH3-nya 0, yang di sini ada NH3-nya adalah 6. Dengan kata lain, sebetulnya kita sedang menganggap adanya NH3 itu sebagai inert. Sehingga simulasi ini sebetulnya sedang membahas pengaruh penambahan inert. Jadi yang kiri ada inert NH3, yang kanan tidak ada inert. Bagaimana pengaruh keberadaan inert itu ternyata juga di sini menghasilkan
produk yang cukup signifikan berbeda. Jadi yang tanpa inert di sini produk samping NO2-nya sangat tinggi, sementara yang dengan adanya inert produk samping NO2-nya cukup rendah. Ini adalah pengaruh dari inert. Ini juga nanti silakan dibahas juga mengapa bisa demikian. Jadi yang jelas kalau ada inert berarti kan konsentrasinya akan turun. Nah, ternyata itu berefek ke distribusi dari produk utama dan produk samping. Nanti silakan dibahas. Baik, sekarang kita akan akhiri kuliah hari ini dengan membahas tentang reaktor membran untuk reaksi jamak. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa penggunaan reaktor membran itu bisa bermacam-macam ya. Apa yang sudah kita bahas itu adalah penggunaan reaktor membran untuk bukan reaksi jamak, tapi untuk reaksi reversibel yang fungsi membran itu dalam rangka untuk separasi ya, mengambil sebagian dari produk yang terbentuk agar reaksi bergeser ke kanan. Nah, untuk pembahasan kali ini, di samping yang seperti itu, juga ada fungsi lain yaitu penggunaan reaktor membran untuk reaksi jamak. Jadi, kalau untuk reaksi jamak itu fungsinya lebih ke selektivitas. Jadi, walaupun tidak ada reaksi yang reversibel, tetapi bisa juga menggunakan reaktor membran kalau memang sesuai dalam rangka untuk meningkatkan selektivitas. Itu untuk reaksi jamak. Jadi kalau yang untuk reaksi reversibel ya, itu penggunaan membran biasanya dalam rangka untuk menggeser kesetimbangan. Dengan kata lain untuk meningkatkan konversi. Nah, reaksi reversibel itu kan bisa ada di reaksi tunggal, bisa ada di reaksi jamak. Tetapi yang reaktor membran untuk reaksi jamak yang akan kita bahas adalah tidak hanya untuk menggeser kesetimbangan kalau reaksinya reversibel, tapi untuk meningkatkan selektivitas ketika dibutuhkan pengaturan dari beberapa reaktan yang ada. Jadi nanti di contoh akan ditunjukkan bahwa penggunaan reaktor membran itu di sini belum tentu fungsinya untuk menggeser kesetimbangan karena mungkin reaksinya tidak reversibel, tetapi untuk meningkatkan selektivitas. Itu dalam konteks reaksi jamak. Nah, nanti pembahasannya akan lebih berkembang lagi ketika reaksinya jamak, tapi di antara reaksi yang jamak itu juga ada reaksi reversibel. Nah, bisa jadi mungkin penggunaan reaktor membran akan punya dua fungsi. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan kapan kita bisa menggunakan reaktor membran yang fungsinya untuk meningkatkan selektivitas. Di sini dicontohkan kalau kita mempunyai reaksi yang reaktannya ada A dan B. Ada A dan B, tetapi A dan B ini bisa membentuk produk utama P. Ini P-nya adalah produk utama. Lalu juga bisa membentuk produk samping X. Produk samping X. Jadi di sini kalau dilihat reaksinya berarti ini reaksi paralel ya. Jadi reaktan yang sama bisa menghasilkan produk utama P dan bisa menghasilkan produk samping X. Lalu kalau secara kinetika diketahui reaksi pembentukan produk utamanya atau reaksi pengurangan A untuk menghasilkan produk P itu adalah seperti ini, K1CA-nya, CA di sini kuadrat, CA kuadrat, CB-nya pangkat 1. Sementara sebaliknya yang pembentukan produk X di sini CA pangkat 1, lalu CB-nya pangkat 2. Gitu. Jadi sehingga selektivitas P terhadap produk samping X adalah
R1A dibagi R2A. Jadi K1CA kuadrat CB dibagi K2CA CB kuadrat. Sehingga menjadi berbanding lurus terhadap CA dan berbanding terbalik dengan CB. Nah, jadi karena selektivitas itu berbanding lurus dengan CA, maka reaktor yang digunakan adalah reaktor yang memungkinkan untuk CA-nya yang setinggi mungkin. Sementara karena berbanding terbalik dengan CB, maka reaktor yang dipakai adalah reaktor yang memungkinkan untuk mendapatkan CB serendah mungkin. Oleh karena itu, pengaturannya ketika kita menggunakan reaktor pipa seperti ini, maka pipanya dibuat dari bahan membran yang mungkin untuk melewatkan B. Jadi reaktan A itu dimasukkan secara total ke dalam reaktor sehingga konsentrasinya tinggi. Sementara yang B-nya dibagi sepanjang reaktor yang akan masuk melalui membran dengan kecepatan atau dengan jumlah atau dengan konsentrasi yang sekecil mungkin. Sehingga nanti CB-nya kecil dan CA-nya besar akan menghasilkan selektivitas yang cukup tinggi. Jadi strateginya adalah seperti itu. Kalau nanti sebaliknya, misalkan di sini CA-nya pangkat 1, CB-nya pangkat 2, lalu yang di bawah CA-nya pangkat 2, di CB-nya pangkat 1, berarti akan sebaliknya nanti K1 CB per CA. Nah, berarti CB-nya yang masuk ke sini adalah B-nya, lalu yang masuk menyamping melalui membran adalah yang A-nya. Itu kalau kasusnya sebaliknya. Jadi tergantung dari persamaan selektivitas itu berbanding lurusnya terhadap apa, berbanding terbaliknya terhadap apa. Jadi data-data lain bisa Anda lihat kalau di buku saya di contoh 14.7 untuk pembahasan penggunaan reaktor membran untuk meningkatkan selektivitas di reaksi jamak. Jadi di sini adalah neraca molnya ya, yang dibandingkan antara PFR dan membran yang fungsinya untuk meningkatkan selektivitas. Jadi tadi B-nya dimasukkan menyamping ya dari samping reaktor atau dari selimut reaktor yang berbahan membran. Jadi di sini perbedaannya ada di sini. Nah, jadi yang pakai membran ini di FB per dV-nya sama dengan RB plus R besar B. R besar B ini adalah laju permeasi, laju umpan B yang melalui membran. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini tandanya adalah plus ya, bukan minus. Karena B itu masuk dari luar ke dalam reaktor. Sedangkan waktu kita membahas reaktor membran untuk reaksi reversibel, karena fungsinya untuk mengeluarkan produk dari reaktor, maka bukan plus tapi minus. Jadi waktu kita membahas misalkan ada B yang per menit keluar dari reaktor, berarti RB dFB per dV sama dengan RB minus. Di sini minus R besar B. Kalau sekarang plus karena komponen B dimasukkan ke dalam reaktor. Kalau yang di reaktor membran untuk reaksi reversibel itu karena produknya keluar dari reaktor berarti minus, bukan plus. Kalau sekarang plus. Jadi bedanya di situ. Jadi hati-hati nanti ketika ada reaktor membran di reaksi jamak. Nanti diperhatikan fungsinya untuk apa. Kalau untuk menaikkan selektivitas yang aplikasinya adalah fungsi membran itu untuk memasukkan komponen tertentu ke dalam reaktor, maka plus RB atau apalah komponen yang masuk ke reaktor melalui membran. Kalau yang masuk ke reaktor melalui membran A ya berarti plus RA, DFA, DV sama dengan R kecil a plus R besar A. Seperti itu. Tapi kalau aplikasi reaktor membran itu untuk
menggeser kesetimbangan yang misalkan ada reaksi jamak yang di dalamnya ada reaksi reversibel dan reversibelnya ingin dioptimalkan sehingga reversibelnya bergeser ke kanan, maka ya fungsi reaktor membran di situ adalah untuk menggeser kesetimbangan sehingga nanti di persamaan neraca molnya misalkan yang akan keluar melalui membran adalah komponen C, ya berarti dFC per dV sama dengan RC minus R besar C, jadi pakai minus. Jadi intinya tergantung dari fungsinya, apakah untuk memasukkan sebuah komponen atau untuk mengeluarkan sebuah komponen. Ketika untuk memasukkan komponen berarti tandanya plus di sini, plus. Tapi kalau untuk mengeluarkan sebuah komponen produk tertentu berarti tandanya minus. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah hasil simulasi dari Polymed ya. Jadi ini programnya yang perlu ditulis. Persamaan diferensial 1-4 ini adalah neraca mol untuk komponen A, B, P, dan X. FA, FB, A dan B sebagai reaktan, P dan X, P produk utama, X produk samping. Lalu di sini yang FB karena reaktan B masuk melalui membran, maka di sini ada tambahan plus R besar B, di mana R besar B itu adalah ini di persamaan di line nomor 15 ya. Jadi ini RB, R besar B sama dengan laju molar B yaitu FB0 dibagi dengan FT, dibagi dengan VT, di mana VT itu adalah volume total dari reaktornya. Di soal ini adalah 50 ini. Jadi seperti itu. Jadi R besar B yang ada di neraca mol ini itu adalah laju umpan FB0 dibagi dengan VT. Jadi umpannya itu tidak langsung masuk secara keseluruhan ke dalam reaktor seperti reaktan A, tetapi dibagi-bagi dengan volume VT, artinya dibagi merata panjang volume reaktornya. Jadi kecil jadinya. Jadi sepanjang volume reaktor ada umpan B yang masuk melalui membran. Jadi seperti itu. Lalu selektivitasnya itu adalah ini Fp per Fx. Nah ini salah satu strategi dari aspek numeriknya ya. Di sini kenapa ditambah dengan sebuah angka yang sangat kecil? Ini hanya untuk mengantisipasi agar program ini tidak error. Karena kalau tidak ditambah sebuah angka, nanti di sini Fp per Fx ada suatu saat Fx-nya sama dengan 0. Jadi pas di umpan reaktor di ujung masukkan reaktor kan belum ada produk yang terbentuk. Jadi X-nya masih 0, sesuatu dibagi 0 kan nggak bisa, tak terhingga. Nanti programnya nggak jalan. Nah, agar programnya jalan, di sini Fx-nya ditambah dengan suatu angka yang nilainya mendekati 0 tapi bukan 0. Jadi di sini misalkan 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 10, terserah. Pokoknya ada sebuah angka tertentu. Dalam rangka untuk biar programnya tidak error saja. Sebelumnya rumusnya hanya SPX sama dengan FP per Fx seperti itu saja. Jadi ini hanya tambahan angka yang cukup kecil agar tidak ada nilai yang dibagi dengan 0. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk V sebesar 50 nanti dihasilkan selektivitasnya 2 ya. Lalu kalau mau melihat konversi juga bisa ditambahkan sendiri ya. Di sini nanti programnya ditambahkan misalkan X sama dengan FA0 minus FA dibagi FA0. Nah, nanti akan bisa ditunjukkan konversinya. Tapi di sini hanya dalam rangka untuk melihat selektivitasnya. Ini hasil simulasi yang dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami ya. Yang ini sudah membandingkan antara yang
tanpa membran yang hanya PFR saja yang ini, berarti tadi bersamaan yang tanpa membran itu berarti persamaan diferensial yang nomor 2 tidak ada R besar B-nya ya. Sedangkan yang ini yang membran. Nah, yang tidak menggunakan membran di sini produknya adalah ini produk utamanya lebih rendah dari produk samping. Sehingga di sini bisa dilihat selektivitasnya cukup rendah. Tidak ada 0,7, jadi cuma 0,6 sekian. Jadi di bawah 0,7. Sementara ketika menggunakan reaktor membran, di sini reaktan B, ini di sini reaktan A dan B profilnya seperti ini ya. Dari awal tinggi, kemudian turun ya, turun. Jadi A dan B ini berimpit sama. Tapi kalau di membran, ini yang A turun karena memang sebagai reaktan yang dimasukkan dari awal reaktor, tapi yang B-nya justru ini naik. Kenapa naik? Karena B-nya itu dimasukkan sedikit demi sedikit sepanjang reaktor. Jadi awalnya malah 0 karena bereaksi sempurna. Nah, akibatnya apa? Akibatnya P-nya menjadi lebih tinggi produk P-nya dibanding dengan produk samping X-nya. Kenapa? Karena dengan sistem yang seperti ini, maka B-nya akan sedikit demi sedikit yang selalu bertemu dengan A, langsung membentuk produk P sesuai dengan persamaan selektivitas tadi yang berbanding lurus dengan CA dan berbanding terbalik dengan CB. Nah, ini adalah selektivitasnya, walaupun ini semakin ke sana semakin turun, tapi ini nilainya masih tinggi. Ini masih di atas 2, masih di atas 2 selektivitasnya. Masih di atas 2. Sementara di sini tidak ada 0,7. Jadi sekali lagi, dalam hal ini penggunaan daripada reaktor membran adalah mampu meningkatkan selektivitas untuk reaksi yang jamak ya. Walaupun di sini tidak ada reaksi reversibelnya, tapi penggunaan reaktor membran masih dibutuhkan, terutama dalam rangka untuk meningkatkan selektivitas. Sekali lagi, kalau untuk reaksi yang reversibel, penggunaan membran adalah dalam rangka untuk meningkatkan konversi. Lalu ini adalah tugasnya, jadi di samping tadi membahas atau menganalisis dari hasil simulasi yang tadi baru ditampilkan grafik-grafiknya ya, belum ada pembahasannya. Yang dikerjakan adalah membahas tentang grafik-grafik yang ada di contoh yang reaksi kombinasi seri dan paralel tadi. Lalu tugas yang kedua adalah mengerjakan soal P16 14B. Jadi satu nomor saja yang P16 14B. Dan ini dikerjakan baik untuk tugas yang pertama yang tadi membahas hasil simulasi untuk seri paralel, dan juga untuk mengerjakan soal P16 14B di sini dilakukan dengan cara tulis tangan ya, tulis tangan, kecuali program Polymath dan grafik dari hasil simulasi itu bisa di-insert atau digabung scan-nya dengan tulis tangan yang Anda lakukan, kemudian keseluruhan itu nanti di-convert ke PDF lalu dikirim melalui email, langsung dikirim ke emailnya asisten. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa Anda sampaikan di grup WA kita. Kemudian kalau sudah cukup ya tinggal dikerjakan tugas untuk minggu depan. Dan untuk kali ini masih tugasnya mandiri, jadi masing-masing saja. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.